Ayo Mbah. Ini kan barang-barang kecil seperti ini Mas dan semoga ya. Ini kita mau masukin keraton intinya sahabat Japakuan tuh. Sudah tombak baru ini sudah. Sini ada batu Mas Anu. Kita ke sini. Oh, ada sebuah yoni yang sudah terbagi menjadi dua. Kira-kira yoni, tapi kita pastikan sahabat Java Quantum. Sakit nggih Bu? Iku nggih. Ini sebuah yoni yang maaf sudah diiris jadi dua Mas, bisa kita lihat Mas ini strukturnya. Ada yoni yang sudah menjadi dua. Ini ada batunya Mas, besar sekali. Ini botol mangir Mas, ini gede banget seperti ini ya. Gak apa-apa, kita hanya membuktikan saja bahwa memang di kawasan ini tersebar banyak sekali tinggalan-tinggalan benda-benda kuno. Ini jelas ini yoni yang sudah terbagi menjadi dua. Tidak apa-apa ya sahabat Quantum, yang pasti ini masih merupakan jejak sejarah, jejak peradaban. Wah, ini petilasan dari Ki Ageng Mangir yang dulu untuk bertapa nggih Mas nggih. Pasanggrahan nggih. Dan udah tombak baru kelinting dah besarnya. Nanti kan tanya tau tombak baru kelinting kayak ngopo gagahe besarnya segitu. Nah, Anda banyak kan. Monggo. Ayo dicepet sekali. Ayo Mbah. Jadi salah satu uniknya di sini, ini kan pohonnya ini itu kan dipakai steril ya. Itu apa? Pecah gitu. Tapi posisi batu itu tetap nggak berubah. Secara logika kan kena ini kayak Iya. dan secara kena akar ini kan ya kan terangkat tapi tetap dari dulu. Ya itu yang baru-baru aja pada pecah sama sih. Nggak kuat kena akar. Mana Mas? Bisa diceritakan sedikit banyak tentang Salah sejarah satu ini? yang unik di sini ada pohon nogosari ini. Nah ini kebetulan di depan museum Sekartaji juga ada, tapi walaupun 3 tahun nggak gede-gede Mas, masih sak piting Mas. Katanya ini sangat sulit hidupnya loh Mas. Iya. Ini hanya bisa hidup di tempat-tempat yang khusus. Kalau biasanya orang-orang dari luar, pasti luar daerah sini, kalau mau tetira, mau tirakat, mau seperti itu biasa di sini. Jadi yang dianggap warga sini yang paling nomor satu ya di sini. Ya secara lahir. Dan berarti orang warga sini. Tapi kan kalau ibu tadi kan yang nomor satu di sana. Ya, apa perbedaan memang selalu Ya, ada. Yang jelas kita payungi semua bahwa memang tempat ini pun istimewa dan ini tidak dibuat-buat Mas. Kenapa saya katakan tidak dibuat-buat Mas Anu? Ini pohon untuk bisa gedenya segini paling nggak 500 tahun lebih ya Mas ya. Jadi memang tidak disetting era-era puluhan tahun ke belakang, tapi memang di sini memang pancernya memang di sini ya Mas ya. Ini sebuah pohon randualas Mas ya. Randualas Mas Anu ini memang dulu bisa untuk membuat kapal ndak? Perahu. Oh, ini yang bilang kan yang itu. Oh,
Dan di sini kan Mas ya ada langgar kuno Mas ya yang sudah berumur ratusan tahun. Jadi di sini Mas Danu saya ingin menggarisbawahi bahwa Siwa Buddha, Hindu, Islam bisa berdampingan di sini. Buktinya ada ya kalau zaman dulu ya masjid ya langgar ya kuno sekali seperti itu Mas ya. Itu itu Mas? Sekitar tahun 60-an. Itu kalau di sini azan. Itu dari tempat saya tadi kedengaran. Ya, padahal nggak pakai pengeras suara. Dan zaman tahun 60-an itu belum banyak masjid dan musola. Ya. Memang ini yang jadi tujuan cikal bakal utamanya. Ratusan tahun. Ada sejarahnya Mas, maksudnya turun temurun cerita dari masyarakat sini tentang langgar. Ya, ini yang jelas ya sini yang punya itu juru kuncinya. Juru kuncinya. Sini. Jadi mungkin ya karena saya kecil sekitar tahun 80-an itu Islam belum begitu, masih jarang sekali orang sholat, itu masih jarang sekali. Oh di sini. Sangat jarang sekali. Jadi bagaimana Mas Danu kita mengkalimatkan sehalus mungkin. Jadi memang pergantian era ke era, pergantian apapun juga itu berjalan dengan halus sedikit demi sedikit, dan yang penting itu rukun nggih Mas nggih, damai itu Mas Danu. Jos gitu. Oh ini iki nek dicerita apa wayangane Mas Danu? Anoman tarung karo buto bedol randuala sahabat-sahabat kayak bayangkan aja itu betapa imajinasi orang di pedalangan itu Mas. Sesosok Anoman itu melawan musuh-musuhnya jedol randualas disabet-sabet ke musuh lah koyo ngene ya wit jagung dijebol wae angel iki randualas gedene semene Anoman nggih kaya ngopo gedene Mas. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada cerita rakyat turun temurun. Ini biar saya yang bilang saja. Biar aku ingin menjadikan sesuatu menjadi positif. Jadi di sini ada tradisi dengan percaya dengan kesaktian Ki Ageng Mangir yang sudah ratusan tahun, tetapi banyak jadi itu gimana ya Mas? Ada cerita rakyat bahwa ketika kita mau mendapatkan kekuatan atau untuk membalas seseorang itu cukup dengan cuwilan potong mangir Mas Danu. Nah, di sini itu adalah sebuah, menurut jiwa saya ini, menurut hati nurani saya, ini propaganda masa lalu Mas Danu. Jadi Mas Danu bisa lihat ini ada tumpukan bata di sini ya, ini ditutup, dikasihkanlah orang untuk berbuat apalah. Saya juga tidak kurang bisa menjelaskan, dan itu juga terjadi di Keraton Mangir. Gini Mas Danu, ini menurut saya, ini saya akan membuka semuanya. Jadi ini dulu itu dipakai memang sengaja untuk merusak situs Mangir itu sendiri Mas Danu. Misal saya ingin menghancurkan ketokohan Mas Danu secara perlahan-lahan, saya hanya bilang ke orang-orang berikutnya, nek kowe arep dapat kekuatan, kowe metilo main ngene Mas Danu, gendenge popone dotok petili ngono. Nah, orang-orang yang percaya dia akan mengambil ini, dan secara nggak langsung rumah Mas Danu semakin lama itu akan semakin hilang. Dan itu kekhawatiran itu juga diamini oleh sahabat-sahabat dari arkeologi dan sejarah Mas Danu. Jadi mohon maaf ini saya utarakan di sini. Jadi kalau sebuah situs itu dididiki terus sesuai kan hilang Mas Danu. Ini kan batu bata situs Mas Danu. Dan itu juga terjadi di tempat keratonnya nanti, kan semakin lama batu bata itu kan semakin hilang. Jadi ini semoga dengan hadirnya channel Java Quantum ini, masyarakat yang istilahnya pengen selamat itu berdoa kepada Tuhan. Istilahnya pengen nguri-uri Ki Ageng Mangir, cukup bermeditasi di sini. Janganlah kita semua merusak situs seperti ini, karena ini tidak ada sejarah, tidak bisa diulang. Ini proses ini kita tidak bisa ke mesin waktu, kita tidak bisa membuat bata sekelas Ki Ageng Mangir lagi. Jadi saya mohon jangan lagi untuk menunggu seperti itu untuk apa. Jadi masyarakat sekitar, masyarakat Nusantara datang ke sini cukup berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak perlu merusak situs. Saya yakin pasti jenengan semua dapat berkah dari leluhur dan dari Tuhan Yang Maha Esa.
sih kawasan rumah. Nah, dulu di sini ada ya rumah zaman dulu itu ada entar di sini ada tamannya. Oh, taman. Banyak. Oh, banyak arca. Yang banyak arca tadi ya. Ini Mas Janu seumur hidup baru pertama tuh kesini Mas Janu. Ini exciting banget buat Mas Janu. Oh, di sini nggak main-main teman-teman, ini satu kawasan yang luar biasa. Kurang ya. Seperti ini. Kalau ada randu alas lagi di pojok situ. Yang nek mak klipet kok ya vlog banget. Juga kata juru kuncinya sini, Pak Solikin kebetulan tidak ada di sini ya. Ini beliau kebanyakan geng-geng. Ada yang saya sayangkan, yang saya kurang stres sebenarnya. Di sini sering digunakan untuk acara-acara. Masak dan tanam dulu. Nah Itu ini pernah. Mas Janu, kita nggak apa-apa, ini kita suara rakyat. Asal kita wajar-wajar saja, kita bebas seperti itu mengutarakan pendapat. Memang bagaimana tempat sedemikian monumental seperti ini digunakan, maaf untuk cikit-cikit dangdut ya, mohon maaf agak kontras ya Mas Janu. Terus ini di sini memang kawasan, di sini memang kawasan kuno untuk Ki Ageng Mangir di sini. Ya, menurut beliau Mbah Suwandoyo Suwardi itu kira-kira dulu tata letaknya kalau dilihat dari mata batin itu seperti ini kira-kira. Terus di sebelah sana ada tanah Mas, tapi sebelah mana kurang saya tahu. Itu katanya tanahnya itu wangi. Wangi. Iya, saya kurang tahu. Mungkin Pak Solikin tahu. Oh, kayaknya wangi. Kita sebelum nganu kita ke ini aja di area keratonnya ini aja. Iya. Wah, yuk kita ke sana aja Mas. Tapi tepatnya di sana. Oh, ya, mungkin ya dikasih tanda ini. Jadi di sini mungkin ya seperti itulah perjalanannya. Dah, terus apa sih tahu anu dah? Perasaan mau apa dah? Apa sih tak rasake? Ini merupakan untuk sarana ritual nih Mas. Dan ini ada yang terpendam juga atau di sini ya kira-kira? Kemungkinan pasti ya. Nggih, karena waduh jangan sampai nih sendridik-sendridik ya. Semoga tetap di sini ya, masyarakatnya sudah siap. Nah ini Mas, kita berangkat lagi ke sini Mas Janu. Sebelah sini Mas Janu. Saya berulang kali ini kan gajah atau Mas Janu sebelah sana. Ditambah lagi, dada lagi, ditambah lagi, dada lagi. Itu jadi menurut kami ini kan dulu di sini juga dalamnya ini untuk menyimpan batu bata asli ya Mas ya. Maksudnya di dalamnya tanah sini. Nah ini jangan sampai karena kepercayaan tadi, mohon maaf ini kepercayaan ini sudah kuno Mas, sudah ya udah 100 tahunan nek nganggo botol mangir iso nggo nyilakani wong, nganggo botol mangir iso ngene. Dari sini, dari hati kami, dari hati saya itu saya mohon sekali kepada masyarakat seluruh Nusantara bahwa ini adalah situs yang agung, situs yang luar biasa. Silahkan datang ke tempat seperti ini untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk menghargai karya seni leluhur. Tapi saya mohon jangan merusak situs-situs yang indah seperti ini. Kita langsung lihat ke bagian atas Mas. Monggo Mas. Kalau pas bulan purnama juga naik meditasi malam di sini Mas. Dan bisa dilihat ini sudah, walaupun sudah berulang kali direnovasi oleh masyarakat yang memang mencintai dan berbudaya ya. Ya kami memohon kepada masyarakat Nusantara untuk selalu menjaga situs-situs yang indah seperti ini. Ini Mas Janu kalau mau saya buktikan lagi sebelah sini Mas Janu. Nah, ini
dengan barang-barang kecil seperti ini Mas Jan. Semoga ya masyarakat semakin sadar untuk menjaga tempat-tempat seperti ini. Kita tidak perlu sengaja ataupun tidak sengaja mengurangi nilai-nilai dari situs ini. Cukup berdoa di sini kita akan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yuk. Sahabat Java Quantum, saya ingin berterima kasih kepada leluhur ini. Berdoa sebentar saja, paling tidak berterima kasih atas kelancaran dari video yang panjang ini. Sahabat Java Quantum, panjang sekali perjalanan kita mengitari halaman demi halaman, mendapati situs demi situs. Perjalanan kali ini sangat istimewa sekali sahabat Java Quantum. Semoga dengan adanya channel ini kita semua semakin tersadar, khususnya generasi milenial. Kalian bisa mendapatkan sudut pandang dari yang lain, tidak harus seperti kami, harus berdoa dan seperti ini. Buatlah cerita-cerita dari kehebatan Ki Ageng Mangir, kisah cinta Ki Ageng Mangir dengan Putri Pembayun yang demikian sejatinya, sampai kedikdayaan seorang Mangir dan cinta sejati Ki Ageng Mangir itu kita nanti kupas di lain waktu. Di sini sekarang kita kagumi saja situs-situs Ki Ageng Mangir ya Mas Janu ya. Di sini kita beroleh bahwa leluhur kita tidak sembarangan, leluhur kita luar biasa, meninggalkan kita kawasan seperti ini. Desa Mangir, kawasan yang istimewa, yang dulunya Sungai Progo dijadikan transportasi internasional, semenjak Medang Mataram kuno dijadikan ekspor beras ke seluruh Asia. Nah, semoga kesan pesan luar biasa, semoga situs ini terawat, terjaga dan lestari, masyarakat semakin bisa menghargai perbedaan dan nguri-uri kebudayaan. Semoga dari Mas Saryanto. Ya, jadi saya hanya sedikit berpesan kepada masyarakat ya. Jadi banyak sekarang orang yang mengatasnamakan agama terus mensyirikan tempat-tempat sebenarnya ini tidak syirikan Mas. Ini leluhur tadi Leluhur kita, terus nilai seni ya. Jadi kalau agama monggo, tapi kalau nilai seni tetap nilai seni. Kita tetap perjuangkan tempat-tempat seperti ini. Seperti itu Mas Saryanto. Oke, sahabat Java Quantum, kita akhiri sampai di sini dulu. Kita nantikan episode-episode berikutnya. Kita akan mencari situs-situs lagi sebelum hilang di telan zaman. Kita dokumentasikan. Semoga tetap jaya. Ayo Mas, gini pakai yang ini Mas. Sahabat Java Quantum Nusantara Jaya. Terima kasih. Salam Rahayu Nuswantara.